Ada apa ini? Lihat baik-baik. Keluarga kami sampai menghabiskan 20 juta. Song Ziluo itu dengan mudahnya, dengan santainya masuk ke dalam. Betul, seminar ini, bahkan Tuan Muda Fu pun harus menunjukkan undangan. Dia, bagaimana caranya? Bu, coba ibu pikir, untuk masuk ke klub ini, tidak perlu undangan. Hanya tabib Dewa Song. Dia juga bermarga Song. Jangan-jangan dia, mana mungkin. Cuma gara-gara masalah sepele begini, kalian heboh begini. Tahu pria yang tadi bersama dia, itu siapa? Dia penyelenggara acara ini. Keluargaan kita, sungguh memalukan. Punya anak perempuan tidak tahu malu begitu, demi satu undangan. Sampai merayu pria tua itu. Aduh, ngeri banget, kan sudah kubilang, dia kan orang yang berkelana, mengemis selama 17 tahun. Bagaimana mungkin punya kemampuan seperti ini? Ayah, nanti, ayah harus memberi pelajaran pada gadis sialan ini. Akhir-akhir ini dia sudah keterlaluan, sampai tidak tahu siapa ayahnya. Tapi aku punya firasat buruk. Menurut kalian dia kesini mau apa? Jangan-jangan dia mau merebut obat ajaib yang hanya ada satu itu? Cuma modal dia. Dia tidak pantas. Kurang ajar, kamu tahu ini tempat siapa? Acara kali ini, tokoh utamanya, adalah tempat tabib Dewa Song. Apa kamu pantas duduk di sini? Orang-orang yang hadir di sini adalah keluarga-keluarga terhormat di seluruh Haicheng. Siapa yang tidak menghormati tabib Dewa Song? Kamu mau mati jangan libatkan keluarga kami. Cepat minggir, hari ini kalau gara-gara kamu, tabib Dewa Song sampai membenci kita, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu. Sayang, Song Ziluo ini benar-benar semakin kurang ajar. Berani-beraninya dia duduk di tempat tabib Dewa Song. Belum lagi, dia juga berani memukulku di depan orang banyak begini. Kalian terus-terusan menyebut tabib Dewa Song. Bagaimana bisa yakin kalau aku bukan tabib Dewa Song? Song Ziluo, kamu benar-benar pintar menjilat ludah sendiri. Siapa tabib Dewa Song? Seorang jenius di dunia medis. Sampah sepertimu, bisa seenaknya mengaku-ngaku, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi aku, ayahmu ini, tidak tahu kalau kamu tabib Dewa Song. Aku panggil kamu ayah. Baiklah, kalau begitu, ku buka kartuku. Akulah tabib Dewa Song. Hahaha. Song Ziluo, dasar, kamu benar-benar ibumu yang sudah mati itu. Suka berpura-pura. Adik. Kamu memukulku lagi. Aduh, bapak ini penyelenggaranya, kan? Tolong segera usir orang gila yang mengaku-ngaku sebagai tabib Dewa Song ini. Usir dia. Tabib Dewa Song, orang-orang yang membuat keributan ini. Perlukah saya mengusir mereka? Direktur Wang. Bapak tidak sedang bercanda, kan? Ini putri saya, bagaimana bisa menjadi tabib Dewa Song? Benar, Pak Wang, Bapak pasti kelelahan, sampai-sampai salah orang. Tabib Dewa Song itu saya undang dengan susah payah, baru mau datang, bagaimana mungkin saya salah orang? Mana mungkin? Dia itu, pengemis yang sudah berkelana selama 17 tahun, gadis desa. Bagaimana mungkin dia tabib Dewa Song? Menurutku, dia dan penyelenggara ini bersekongkol, mereka berdua bekerja sama untuk berakting. Kurang ajar, kamu, tabib Dewa Song itu orang yang bisa seenaknya kamu fitnah? Rektor Li. Kamu, ternyata, tabib Dewa Song. Tidak mungkin. Aduh. Luo, kenapa tidak bilang dari tadi? Haha, lihat, keluargaan kita ini benar-benar luar biasa. Memiliki seorang tabib dewa seperti ini. Penyakit adikmu nanti tidak perlu dikhawatirkan lagi. Betul. Kita ini satu keluarga. Ini adik kandungmu. Darahnya sama denganmu. Cepat periksa dia. Kak, penyakitku bisa sembuh dalam 3 hari tidak? Kakak harus berusaha keras untuk membantuku. Kalian ini siapa, sih? Pantasnya memeriksakan diri ke saya? Song Ziluo, ini adik kandungmu. Kamu tidak mau mengobati saudaramu sendiri. Masih pantas disebut tabib dewa? Benar. Luo, soal hubungan darah tidak usah dibahas. Kamu ini seorang dokter, tidak menolong orang. Sama saja dengan secara tidak langsung membunuh mereka. Apalagi, keluargaan kita, turun-temurun menjunjung tinggi etika kedokteran. Kamu tidak boleh menodai nama baik keluargaan kita. Benarkah? Dulu, kalian menggunakan obat bius untuk membuat ibuku bunuh diri, merebut harta keluarga Song, memasukkan aku ke rumah sakit jiwa, agar aku tidak bisa keluar seumur hidup. Kenapa saat itu aku tidak melihat sedikit pun etika kedokteran di sini? Ini masih pantas disebut manusia? Sudah kubilang, dulu Direktur Song mencurigakan. Tidak disangka ternyata karena keluarga binatang ini, mereka sendiri sekejam ini, masih berani mengajari tabib Dewa Song cara menjadi dokter? Pantas, benar. Jangan percaya dia, ini pasti dia.
Pasti dia. Dulu dia sendiri yang kabur dari rumah. Makanya dia jadi gelandangan selama 17 tahun. Dan sekarang kembali untuk balas dendam. Kalau aku jadi kamu, aku akan diam sekarang. Kalau tidak, kamu sendiri tidak akan tahu bagaimana matinya. Apa maksudmu? Lupa kasih tahu. Penyakitmu, entah diobati sama dokter gadungan mana, obat-obatan di dalamnya, semuanya adalah bahan yang memperparah penyakitmu. Kalau tidak segera diobati, mungkin tidak akan bertahan sampai 6 bulan lagi. Tidak mungkin. Siang hari badanmu demam. Malam hari menggigil, dan kambuh tepat waktu setiap dini hari. Itu tanda-tanda penyakitmu semakin parah. Aduh, kamu mau apa? Kasih tahu aku. 6 bulan lagi, saat aku berziarah ke makammu, membakar dupa, akan kubakar semuanya untukmu. Kamu, Luo, tidak. Tabib Dewa Song, dia bagaimanapun juga adikmu. Tolong selamatkan dia. Betul, tim Anda, obat ajaib yang baru dikembangkan. Katanya bisa menyembuhkan semua penyakit, kan? Aku ingin memberikannya kepadamu. Kak, berikan saja obat itu padaku. Tapi obat ajaib ini dikembangkan oleh tim saya. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Malam ini, obat ajaib akan dilelang, dijual kepada orang yang membutuhkannya. Song Ziluo, kamu sengaja ya? Hei, kamu ini bicara apa sih? Semua orang yang datang hari ini, bukankah semuanya demi obat ajaib ini? Kalau ini diberikan kepadamu, bagaimana dengan kami? Betul, lelang, harus dilelang. Sayang, siapa di sini yang bukan dari keluarga terpandang? Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Kamu tanya aku juga tidak tahu. Tuan Muda Fu. Aku tunangan Tuan Muda Fu. Ada Tuan Muda Fu di sini. Obat apa yang tidak bisa didapatkan? Tuan Muda Fu, tabib Dewa Song jahat sekali. Dia tega-teganya melelang obat itu. Ayahku menderita rematik kronis. Katanya obat itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Bisakah kamu membantuku mendapatkannya? Kalau kamu mau, akan kudapatkan untukmu. Terima kasih, Tuan Muda Fu. Aduh, senang sekali. Siapa di sini yang bisa menandingi kekayaan Tuan Muda Fu? Ziyi kita. Selamat. Hadirin sekalian, obat ajaib malam ini akan dilelang kepada orang yang paling membutuhkannya. Obat ini bisa menyembuhkan ratusan jenis penyakit rumit yang umum terjadi. Siapa yang menawar paling tinggi, dia yang mendapatkannya. Aku sudah menyelidikinya. Di rekening keluarga Song, ada 18 juta. Aku sudah mengatur orang, nanti akan menaikkan harganya. Dijamin mereka akan menghabiskan 18 juta itu di sini. Direktur Fu ini benar-benar kejam. Kejam sekali. Obat ajaib, harga awalnya malam ini adalah 200.000, 500.000, 1 juta. Masih Ziyi kita, pesona yang besar. Tidak disangka, Tuan Muda Fu ini benar-benar menawar. Tambah 1 juta lagi, saya tambah 2 juta. Tambah 5 juta. Tuan Muda Fu, kenapa kamu? Ayahmu kan cuma sakit rematik. Menghabiskan uang sebanyak ini untuk membeli obat ini tidak sepadan. Pakai koyo saja. Tapi, rematik ayahku itu bukan rematik biasa. Tuan Muda Fu, aduh, Yiyi. Sudahlah, jangan susahkan Tuan Muda Fu lagi. Kalau sampai mempengaruhi pernikahanmu, nanti rugi besar. Bahkan jika ayah tidak memikirkan aku, juga harus memikirkan masa depan keluargaan kita. Setelah aku menjadi istri Tuan Muda Fu, uang sekecil ini apa artinya? Benar, suamiku, ini sudah waktunya. Mereka pasti tidak berani menaikkan harga lagi. Angkat saja, terakhir kali. Jika mendapatkan pil ini, penyakit Ziyi kita sembuh. Bukankah itu seperti naik ke surga dalam satu langkah? Jika tidak berhasil mendapatkannya, kita juga tidak akan kehilangan apapun. Tambah 1 juta lagi. Bisa diangkat jaringnya. Baiklah. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 1 kali pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Deal. Ah, ini milik kita. Bu, bagus sekali. Pil ini milik kita. Aku bisa menikah dengan keluarga Fu. Bagus sekali, haha. Pil ini dimenangkan oleh keluargaan. Selamat kepada Direktur An. Sekarang, setelah membayar Anda dapat mengambil obatnya. Bagaimana, Direktur An menyesalinya? Aduh, ayah, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Fu masih melihat. Berikan saja uangnya padanya. Kalau begitu, terima kasih, Direktur An. Pil ini milikmu. Namun, aku masih ingin mengingatkanmu satu hal. Pil ini tidak bisa menyembuhkan penyakit yang ingin kamu sembuhkan.